Pembahasan kita kali ini yaitu pada vektor yang diuraikan pada sumbu X dan Y. Jika kita sebelumnya menghitung resultan dua buah vektor yang dijumlahkan, maka kali ini kita akan menganggap bahwa resultan tersebut adalah sebuah vektornya yang akan diuraikan pada sumbu X dan Y. Dan sumbu X dan Y ini membentuk sudut 90 derajat. Ya, jadi ini vektornya akan diuraikan pada sumbu X dan Y. Ya kan? Jika sin alfa ini sudutnya Y dibagi dengan V, maka Y dapat dirumuskan Y sama dengan Y ini dari vektor V sin alfa. Nah, berikutnya jika cos alfa sama dengan X per V, X per V alfanya ini, maka X dapat dicari, yaitu apa? Vektor X sama dengan V cos alfa. Nah, seperti ini. Maka berikutnya sebagai contoh soal, sebuah vektor bernilai 8 yang memiliki arah 60 derajat terhadap sumbu X, ya kan? Maka tentukan komponen vektor tersebut pada sumbu X dan Y. Ingat ya, vektor nilainya 8, arahnya 60 derajat, ya kan, terhadap sumbu X. Ini ya berarti ya, arahnya 60 derajat terhadap sumbu X. Vektornya yang ini nilainya 8 tadi ya, nilainya 8. Maka vektor tersebut pada sumbu X yaitu, kita tahu Vx sama dengan V cos theta. Yang ini ya, cuman ini beta. Ini kita menggunakan simbol theta. Jadi nilainya 8, sudutnya terhadap sumbu X yaitu 60 derajat. Tinggal mengalihkan 8 kali 0,5 sama dengan 4. Dan Vy nya V cos theta nilainya sama 8, cuman pada sumbu Y ya, sin 60 derajat, 8 kali 0,866 sama dengan 6,9. Jadi komponen vektor tersebut pada sumbu X dan Y yaitu pada X nya 4, pada Y nya 6,9. Seperti itu. Baik, berikutnya, dua vektor membentuk sudut 90 derajat. Ya, ini 90 derajat ini, maka jika memiliki resultan pada arah 21,81 derajat terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu X, dan besar komponen vektornya pada sumbu Y adalah 8, maka tentukan resultannya. Baik, pada sumbu Y ya sudah diketahui 8, jadi Vy adalah 8. V nya belum diketahui, sin theta, tetanya berapa? 21,81. Masukkan nilai 0,371. V nya sama dengan 21,56. Akhirnya diketahui ya. Maka tentukan resultannya sudah ketahui, V nya sekian. Baik, berikutnya, pada bahasan vektor dengan sudut 90 derajat yang terletak pada sumbu X dan Y ya, ini X dan Y dapat kita ketahui rumus besaran vektor yaitu ya Pythagoras, X kuadrat plus Y kuadrat yang diakarkan.
dan besar sudut resultannya dari penjumlahan vektor X dan Y adalah tangan beta, yaitu Y, vektor Y dibagi dengan vektor X. Jadi arahnya ini kita ketahui seperti ini. Mengingat vektor selalu positif, maka tanda negatif pada VY dan VX ataupun tanda positif pada VY dan VX hanya menunjukkan letak, ya kan, sudut berada di kuadran mana vektor tersebut berada. Penjelasannya sebagai berikut. Ini ya. Jika X negatif di kuadran 2, ya kan, kalau positif di kuadran 1. Memang X itu positifnya di kuadran 1 dan 2, dan Y negatifnya di kuadran 3 dan 4, karena di sini positif kan, Y-nya positif-positif. Tinggal gitu aja, sama. Kalau X-nya di sini positif-positif, ya kan. Maka sehingga bisa kita simpulkan melalui kuadran berikut. Jika X-nya positif-positif, maka ini kuadran 1. Kuadran 1. Jika X negatif, Y positif di kuadran 2. Kuadran 2 mana? Ya ini ya. Negatif X-nya, Y-nya positif. Kuadran 3 negatif-negatif, negatif-negatif. Kuadran 4 positif-negatif, positif X-nya, Y-nya negatif. Contohnya seperti itu ya. Baik, menuju kepada penjumlahan vektor. Terlebih dahulu beberapa vektor sebagai berikut dapat diuraikan pada sumbu X dan Y. Seperti pada awal tadi, Y sama dengan V sin beta, X sama cos beta. Seperti ini ya. Betanya ini, di sini X dan Y-nya, di sini adalah vektornya yang dicari. Ini ya, V ini, V-nya yang ini. Ini V. Baik, setelah mengetahui nilai vektor yang diuraikan pada sumbu X dan Y, maka vektor yang terletak pada sumbu X dijumlahkan. Lalu dilakukan hal yang sama pada vektor-vektor lain pada sumbu Y. Ini dilakukan jika banyak vektor yang ingin dijumlahkan ya. Yaitu sigma Y, Y1, Y2, Y3 diteruskan, sigma X, X1, X2, X3 diteruskan. Hasil dari sigma X plus sigma Y dapat dicari resultannya, yaitu resultannya tetap ini. Resultan menggunakan rumus Pythagoras ya kan. Dan arah resultannya yaitu tangen theta sigma dari ini dibagi dengan sigma X yang ini. Baik, menuju contoh soal. Vektor A memiliki komponen pada sumbu X dan Y. Ada 5 dan 7. A ya, yang A. Jika terdapat komponen A plus B pada sumbu X sama dengan 9 meter dan pada sumbu Y sama dengan 10 meter. Jika total komponen A plus B, ya, ini masih A, ini nilainya sekian, B-nya belum tahu, maka tentukan vektor B memiliki panjang berapa, vektor B arahnya berapa. Totalnya jika A plus B sama dengan ini ya, 9 dan 10. Baik, mari kita masukkan AX AY, kita tahu dari soal nilainya 5 dan 7. Kalau di total itu 9 dan 10, maksudnya seperti itu. Jadi AX plus BX sama dengan 9, AY plus BY sama dengan 10. Baik, kita cari berarti 5 tambah BX sama dengan 9, BX nya 4, 7 tambah BY sama dengan 10, BY nya 3. Masukkan dalam Pythagoras ya, karena 90 derajat 4 kuadrat plus 3 kuadrat di total 25 sama 5. Jadi nilai B diketahui, ditanyakan tadi ya, vektor B memiliki panjang 5 ternyata ya. 5, lalu arahnya ya, tangen theta Y per X 3 per 4 ini ya, 0,75, lalu tetanya akhirnya sama dengan 36,8 derajat. Itu arah dari vektor B. Oke, dari itu paham. Berikutnya
Ini contoh soal, ada beberapa vektor yang akan dijumlahkan. Vektor A dengan panjang 4, vektor B panjang 7, vektor C panjang 3, vektor D panjang 9, yang arahnya terhadap sumbu X. Ingat ya, terhadap sumbu X. Ini pengetahuan dasar. A itu 20 derajat terhadap sumbu X dengan nilai 4. B juga 60 derajat, C 120 derajat, D 260 derajat. Berarti ini banyak vektor ya. Melalui titik temu yang sama, yaitu, ya kan? Maksud titik temunya tuh yang ini. Ini berapa derajat? Tadi vektor B berapa derajat? Ini sekian derajat di sini. Titik temunya, titik tangkapnya tetap satu. Maksudnya itu gitu. Maka carilah resultan dan arah resultan dari vektor-vektor tersebut. Berapa vektornya? 1, 2, 3, 4 vektor. Baik, masukkan ke tabel vektor A sama dengan 4, alfanya 20 derajat. Cos alfanya sama dengan 0,93. Kita cari pada sumbu X-nya V cos alfa. Yaitu apa? 3,75. Sin alfa 0,34. Kita masukkan ke sumbu Y-nya V sin alfa. Hasilnya apa? 1,36. Ini kan. V-nya ini dari nilai apa? V yaitu tetap yang ini 4. 4 kali sin alfa 0,3 ini. Hasilnya ini. Sama juga dengan ini. X itu sama dengan V cos alfa. V-nya apa? Ya 4. Dikali cos alfa ini. Jadi ini kali ini sama dengan ini, sama dengan ini 4 ini dikali ini sin alfa sama dengan ini. Sama ya, untuk B sekian, untuk C sekian, jangan dicari ya kan. Untuk D sekian ya kan. Lalu di total terakhir sigma X, yaitu ini di total. Ini di total ketemu ini dan ketemu ini, berarti komponen di sigma X dan sigma Y ketemu. Lalu berikutnya gimana? Berikutnya ya tentukanlah resultannya menggunakan rumus Pythagoras. Sigma X dikuadratkan, sigma Y dikuadratkan, masukkan nilainya, lalu kuadratkan, di total, diakarkan, hasilnya ketemu 4,35. Sudah ketemu A. Lalu arahnya ya, tangan theta rumusnya ya kan, sigma Y dibagi sigma X, ini Y nya, X nya ini dimasukkan ya, ternyata hasilnya 0,27. tangan tetanya ternyata 15,58 derajat di kuadran 1 berarti. Oke, karena positif. Baik, seperti itu hasilnya. Sampai ketemu ke bahasan berikutnya. Terima kasih.